tujuannya yang pertama harus dicapai yaitu memahami makna zakat, infak, sedekah dengan benar. Sebelum ke materi, saya mau tanya, siapa yang tahu zakat itu rukun Islam berapa? Mas Dafa? Yang wajib siapa? Mbak Ulan? Untuk orang Islam yang wajib membayar. Ketiga, Mbak Tata tahu? Fakir miskin atau 8 golongan. Itu capaian yang harus sama dicapai, yaitu memahami makna zakat dengan benar. Untuk menambah semangat belajar kita, mari kita tepuk semangat. Coba untuk materi kali ini, tujuan pembelajaran menjelaskan makna zakat dengan benar, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti implementasi zakat fitrah dengan benar, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Nah, dari gambar ini, siapa yang tahu gambar satu ini tentang apa? Dan Oleza, ayo. Gambar apa yang diminta? Memberi zakat. Bahkan ini gambar apa? Beras makanan pokok. Dari ketiga gambar ini, harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Itu adalah pengertian zakat. Macam zakat ada 2. Coba dibaca, Mbak Ulan. Zakat fitrah, 2 zakat mal. Zakat fitrah ada. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat fitrah artinya bersih atau suci, sedangkan secara istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Zakat fitrah merupakan bahan makanan pokok seperti beras, yang mana banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 2,7 kilogram. Nah, itu ditulis di situ, yaitu 2,7 kilogram per jiwanya satu orang, yang mana harus berupa makanan pokok. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan saat bulan Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, atau zakat boleh dilaksanakan selama bulan Ramadan. Karena Pak, zakat kita hukumnya wajib. Baca Mbak Ulan, Mbak Tata. Ini menerima zakat yang berhak menerima zakat. Selain 8 golongan ini boleh tidak, Bu? Tidak boleh, karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau mencapai nisab. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakat malnya adalah binatang ternak, hasil pertanian, hasil tambang, hasil perdagangan, dan barang temuan. Itu adalah zakat mal. Coba ini dibaca. Siapa yang bisa membaca ini? Ayo Mbak Citra. Keluarga Upin akan menaikkan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras
Jika tadi zakatnya 2,7 berarti 4 orang berapa? Ayo berapa? 12,8 kilogram. Nah inilah materi zakat kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Ibu akan membagikan tugas. Sebelum membagikan tugas, saya akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 3 orang anak. Yang di sini kelompok 1 sudah 4 anak, kedua ini kelompok 4 dan 5. Jadi ini agak geseran sana 3 anak. Lah di mana setiap kelompok mendiskusikan tentang materi zakat nya sama mendiskusikannya. Paham ya? Paham. Cepat. Yang tadi saya sampaikan. Coba sama diskusikan bersama temanmu sekelompok tentang itu yang saya sebutkan ini. Ya, dikerjakan. Sekarang dong. Nanti kerjakan. Ini kerjakan. Yang ini nanti dijawab. Nah ya, teman-teman. Dijawab sesuai yang pernah kamu lakukan.
dipresentasikan di depan. Dan kelompok yang lain mendukung teman yang diskusi antara satu dengan yang lain. Dimulai dari kelompok 1. Novel, ayo dibacakan hasil diskusinya. Saya membantu panitia zakat dari wilayah sini. Saya ikut membayar zakat fitrah. Saya ganti dibaca hasil diskusi kelompok kamu. Ya, dibaca. membantu panitia zakat di hari raya Idul Fitri sangat sering. Saya ikut membagi zakat fitrah sangat sering. Saya membayar zakat fitrah di sekolah sangat sering. Saya membayar zakat dengan makanan pokok sangat sering. Saya membayar zakat dan membayar sangat sering. Zakat fitrah disebut dengan zakat jiwa. Zakat menurut masa artinya bersih atau suci. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat hukumnya adalah wajib. Ya. Kesimpulannya, zakat adalah hukumnya wajib bagi umat Islam, dan ketentuannya itu setiap orang wajib berzakat yang mana banyaknya 2,7 kilogram yang dibagikan kepada fakir miskin setiap bulan Ramadan tiba. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan lagi dari refleksi diskusinya tadi? Diulangi nih, siapa yang bisa mengulangi? Berdiri ya. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Terus, yang lain bisa menambahkan? Ya, silakan. Zakat berupa makanan pokok. Zakat berupa makanan pokok, yang lain bisa menambahkan? Itu ya, kesimpulannya zakat wajib berupa makanan pokok. Jadi semua Islam wajib yang mengeluarkannya. Ada yang bisa ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Kalian bisa mempelajarinya di rumah terlebih dahulu dengan bisa belajar dari buku atau di YouTube dan yang lainnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bima dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi silakan. Ayo kerja. Pelan-pelan dari bolong-bolong. SD Negeri Guanbon, Sekolah Dasar. Semangat berkarya, semangat ya. P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Seperti yang di gambar ini, itu pendahulunya. Definisinya coba dibaca, Mbak Kanza. Melaksanakan tindakan dengan kesadaran dan berpikir jangka panjang, menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Menanam pohon di sekitar sekolah atau di sekitar rumah. Tujuannya apa? Coba dibaca Mas Gama. Tujuan dari P5 dengan dibaca Mas Gama. Tujuan gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sifat sikap yang cerdas dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Jadi tujuannya proyek pelajar Pancasila adalah cara hidup kita dengan kesadaran jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Bisa dipahami? Bisa. Sampah plastik minimalisir limbah makanan.
sampah organik, sampah organik dan ekobrik. Lanjutan itu adalah siswa menggunakan moda transportasi ramah lingkungan. Artinya berjalan